Oke, soal nomor 11. Suatu persegi panjang mempunyai luas 100 cm persegi. Jika panjangnya bertambah 25% dan lebarnya berkurang 40%, maka luasnya menjadi baik. Ini berarti ada dua ya. Luas awal sebelum ada pertambahan dan perkurangan, yaitu 100 cm persegi seperti ini. Panjang kalikan lebar sama dengan 100 cm persegi. Lalu ada luas baru. Luas baru ini panjangnya ditambah 25 ya, berarti panjang ditambah 25% menjadi 125% P gini ya. Oke. Lalu luasnya itu dikurangi 40% menjadi berarti 60% per L. L nya L kecil ya, jangan L besar. Oke, sekarang berapa luasnya yang baru? Kita masukkan saja ke rumus. 125% itu sama dengan 125 per 100 P dikalikan dengan 60%, yaitu 60 per 100 L seperti ini. Bisa kita sederhanakan dulu. 125 per 100 itu bisa dibagi 25 menjadi 5 per 4 P. Lalu 60 per 100 bisa dibagi 20 menjadi 3 per 5 L seperti ini. Lalu bisa kita kalikan menjadi 15 per 20 PL. Oke ya, sampai sini paham? Oke, sekarang kita lanjutkan. Kita ketahui bahwa tadi PL ini sama dengan 100 ya. Berarti luas barunya akhirnya menjadi 15 per 20 ini. Bisa nggak kita sederhanakan dulu? Bisa ya, dibagi 5 menjadi 3 per 4 ya. 3 per 4 PL. Atau sama dengan 3 per 4 dikalikan PL nya, yaitu 100. Oke, kita kalikan 100 seperti ini. Sama dengan kita eliminasi 4 bagi 4 dapat 1, 100 dibagi 4 dapat 25. 25 dikalikan 3 menjadi 75 cm persegi. Jawabannya yang B berarti. Nah, soal nomor 12. Luas suatu persegi A adalah 25 cm persegi. Jika keliling dari persegi B adalah 3 kali keliling persegi A, maka luas persegi B adalah, oke, kita tulis dulu yang diketahui. Pertama, luas persegi A sama dengan 25 cm persegi. Kita ingat ya, rumus dari luas persegi itu adalah sisi kalikan sisi atau sisi kuadrat ya. L persegi sama dengan si S kuadrat begini. Berarti kita bisa ketahui sisi A itu akan sama dengan 25 di akar, karena kan dikuadratkan ya. Berarti sama dengan 5 cm. Oke, dipahami ya. Kan S kuadrat sama dengan 25, berarti kalau S saja kan dikuadratkan di akar biar hilang. Oke, kita dapat sisi yang A. Lalu keliling persegi A berarti sisinya yaitu 5, cukup dikalikan 4 sama dengan 20 cm. Ini keliling persegi A. Kita ketahui bahwa keliling persegi B adalah 3 kali keliling persegi A. Berarti kita tulis lagi keliling persegi B sama dengan 3 kali keliling persegi A. Gini ya, sama dengan 3 dikalikan 20, yaitu 60 cm. Oke, lalu yang ditanyakan apa? Maka luas persegi B adalah, kita cari sisinya kalau begitu ya. Kita ketahui kelilingnya yaitu tadi ya, rumus keliling itu kan 4 kalikan sisi. Berarti kita bisa hitung sisi sama dengan
keliling persegi B dibagi dengan 4, atau sama dengan 60 dibagi 4, sama dengan 15 cm. Luasnya, luas persegi B itu akan sama dengan 15 kalikan 15, atau sisi kuadrat, yaitu 225 cm persegi yang D. Oke, soal nomor 13, perbandingan luas sebuah lingkaran berdiameter 8 cm dengan luas lingkaran berdiameter 16 cm adalah. Oke, kita ketahui D1 sama dengan 8 cm dibandingkan dengan D2 ya, yaitu 16 cm. Rumus luas lingkaran itu adalah 1/4 pi diameter kuadrat, seperti ini. Kita masukkan saja perbandingannya. Perbandingan sama dengan, kita bandingkan yang atas atau D1, berarti jadi 1/4 dikalikan dengan P dikalikan dengan D1 kuadrat dibagi dengan 1/4 dikalikan P dibagi dengan D2 kuadrat. Kita eliminasi yang sama. Eliminasi. Tersisa yaitu D1 kuadrat dibagi dengan D2 kuadrat. Kita masukkan angkanya, yaitu D1 ada 8 ya, berarti 8 dikalikan 8. Yang D2 16 dikalikan 16. Kita eliminasi 8 bagi 8 1, 16 bagi 8 2. 8 bagi 8 1, 16 bagi 8 2, berarti 1/4, yaitu yang D. Oke, begini saja caranya. Selanjutnya, luas dari persegi panjang LP ini kita ketahui ya, bahwa panjangnya sama dengan sisinya, yaitu H, berarti H kalikan H, yaitu sisi kalikan sisi, sama dengan 1/4 dikalikan luas persegi panjang H, yaitu 2PH. Seperti ini. Ini bisa kita eliminasi, dapat 1, ini dapat 2, menjadi H kalikan H sama dengan setengah PH. Oke. Lalu yang bisa kita eliminasi adalah yang ini ya, yang H kita coret dengan yang H. Berarti yang tersisa adalah H sama dengan 1/2P, atau bisa kita rubah menjadi 2H sama dengan P. Ini yang jawabannya ya. Berarti yang mana? Yang A. Soal nomor 15, sebuah persegi panjang memiliki lebar 2/3 dari panjangnya. Jika luasnya 96 cm persegi dan lebarnya 1 cm, maka nilai dari 4 ditambah akar 4L kuadrat ditambah 4L ditambah 1 sama dengan berapa? Kita tulis yang diketahui dulu, yaitu lebar sama dengan 2/3 dari P. Oke. Lalu diketahui juga luasnya sama dengan 96 cm persegi. Kita masukkan dulu ke rumus. Luas sama dengan panjang kalikan lebar. Luasnya yaitu 96. P-nya belum kita ketahui. Lebarnya kita ketahui yaitu 2/3 P. Seperti ini. Oke. Ini kalau kita lanjutkan menjadi 96 2/3 P kuadrat. P kuadrat akan sama dengan 3/2 dikalikan 96 ya. Ini melewati sama dengan, berarti dibalik. Sehingga P kuadrat sama dengan 144. P-nya berarti akar dari 144, yaitu 12. Kita dapat P sekarang.
Sekarang kita cari bentar. Nah, lebarnya yaitu L. L tadi diketahui adalah 2/3 dari P. Berarti 2/3 dikalikan 12. Kita coret dapat 1, kita coret dapat 4. 2 kalikan 4 sama dengan 8 cm. Sekarang tinggal kita masukkan ke rumus atau ke soal yang diminta ya. Ada soal, saya tulis di mana, di sini aja ya. Oke, soalnya adalah 4 ditambah akar dari 4L kuadrat ditambah dengan 4L ditambah dengan 1. Oke. Ini dapat kita sederhanakan menjadi seperti ini. 4 ditambah akar dari, teman-teman nanti bisa coba disederhanakan sendiri ya. Kalau tidak percaya, 2L ditambah 1 kuadrat. Kita hilangkan kuadratnya sehingga akarnya menjadi hilang, menjadi 4 ditambah 2L plus 1. Oke, kita masukkan angkanya. 4 ditambah 2, L-nya 8 ditambah, L-nya 8 ditambah 1 sama dengan 4 ditambah 2 kalikan 8, 16 tambah 1, 17. 17 dikalikan 4 menjadi 17 ditambah 4 menjadi 21. Jawabannya yang A. Soal nomor 16, jika X sama dengan volume 5 dengan luas alas 30 dan tinggi 10, dan Y sama dengan volume balok dengan ukuran panjang 6 cm, lebar 4 cm, dan tinggi 5 cm. Oke, kita kerjakan satu persatu. Pertama, X sama dengan volume 5. Volume 5 itu rumusnya adalah 1/3 alas kalikan tinggi. 1/3 alasnya diketahui yaitu 30, tingginya diketahui 10. Seperti ini. Kita bisa coret, ini dapat 1, ini dapat 1. Berarti 10 kalikan 10 sama dengan 100. Oke, yang Z itu adalah volume balok, berarti panjang kalikan lebar kalikan tinggi, sama dengan panjangnya 6, lebarnya 4, tingginya 5. Berarti 20 dikalikan 6 sama dengan 120. Berarti Y lebih besar ya. Y lebih besar daripada X. Jawabannya yang B. Oke, soal nomor 17, jika X sama dengan luas persegi dengan panjang sisi 20 dan Y sama dengan luas lingkaran dengan diameter 20, maka pertama adalah X sama dengan luas dari persegi. Luas persegi itu apa sih rumusnya? Rumusnya adalah sisi kalikan sisi. Berarti X akan sama dengan 20 dikalikan 20. X sama dengan 400. Lalu yang Y sama dengan luas lingkaran. Luas lingkaran itu rumusnya gimana? Rumusnya adalah pi R kuadrat. Kita masukkan Z sama dengan pi nya kita pakai yang 3,14 saja karena R nya itu kan 10 ya, setengah dari diameternya. Diameternya adalah 20, maka R nya sama dengan 10. Sama dengan 10. Nah, gini, jangan sampai lupa karena R kuadrat. Berarti 3,14 dikalikan 100 menjadi 314. Kalau dibandingkan dengan yang X, berarti ya X lebih besar daripada Z. Jawabannya yang A. Soal nomor 18, jika X sama dengan keliling belah ketupat dengan diagonal 20 cm dan Y sama dengan keliling trapesium dengan alas 30 cm
dan tingginya adalah 20 cm, maka yang X sama dengan keliling dari belah ketupat ya. Oke, dengan diagonal 20 cm. Oke, kita gambarkan dulu ya belah ketupat. Semoga gambar saya nggak terlalu jelek, tapi ya oke lah ya, apa ya, kayak gini, yang penting paham maksudnya. Oke, di sini saya berikan kode A, B, C, D. Di sini panjangnya sama ya kan, belah ketupat kan sama. Kita ketahui yaitu diagonalnya adalah 20, berarti salah satu antara ini atau ini itu 20, sedangkan yang lainnya tidak diketahui, berarti kelilingnya tidak dapat dicari. Oke, lalu yang Z ini bentuknya adalah trapesium. Oke ya, semoga nggak terlalu bagus gambarnya, aduh kasihan, sorry ya gambar saya jelek sekali ya. Oke, gini ya, kita berikan kode A, B, C, D. Diketahui yaitu alasnya 30 di sini ya, berarti kita berikan 30. Lalu tingginya yaitu 20, disuruh cari kelilingnya. Ini atapnya tidak kita tahu, atapnya itu belum kita ketahui berapa angkanya. Nah, kita tidak bisa menghitung atapnya sehingga kelilingnya tidak dapat kita tentukan, sehingga jawaban yang paling pas itu adalah yang D, yaitu X dan Y tidak bisa ditentukan. Soal nomor 19, jika X sama dengan volume kubus dengan rusuk 15 cm dan Y sama dengan volume kerucut dengan diameter 20 cm dan tinggi 24 cm, maka oke, kita hitung dulu. X sama dengan volume dari kubus. Volume kubus itu sama dengan R, bukan R sih sebenarnya, S ya, S kalikan S kalikan S, sisi kalikan sisi kalikan sisi, atau rusuk juga bisa, rusuk kalikan rusuk. Berarti di sini X sama dengan rusuknya adalah 15 ya, 15 kalikan 15 kalikan 15 sama dengan 3375 cm pik. Lalu yang Z ini volume kerucut, kerucut rumusnya itu adalah di sini ya, volume kerucut itu sama dengan 1/3 pi R kuadrat T. Kita ketahui di sini diameternya adalah 20, berarti R-nya sama dengan 10. Oke, kita masukkan ke rumus. Z sama dengan 1/3 pi-nya kita pakai 3,14 karena R-nya kita tahu yaitu 10, berarti 10 kalikan 10, T-nya yaitu 24. Oke, Z menjadi 1/3 dikalikan 314 dikalikan 24. Oke, 3 dibagi 3 1, 314 dibagi 3 104 dikalikan 24 sama dengan 2512 cm pik, seperti ini ya. Berarti ini dapat kita simpulkan bahwa Y ini lebih kecil daripada X, berarti X yang memakan Z, yaitu yang A. Soal nomor 20, jika X sama dengan panjang sisi miring segitiga siku-siku dengan panjang sisi tegaknya 30 dan 40, dan Y sama dengan panjang sisi miring segitiga siku-siku dengan panjang sisi tegaknya 14 dan 48, maka ini kita pakai rumus Pythagoras. X sama dengan akar dari 30 kuadrat ditambah 40 kuadrat sama dengan
Ini kalau yang sudah hafal harusnya sudah tahu ya, melihat kayak gini 3, 4 pasti hasilnya 5. Tapi kita jumlahkan. 30 kuadrat sama dengan 900. 40 kuadrat sama dengan 1600. Hasilnya adalah 2500 atau sama dengan 50. Yang Z itu sama ya, segitiga siku-siku juga, berarti akar dari 14 kuadrat ditambah 48 kuadrat. Oke, sama dengan akar dari 14 kuadrat yaitu 196 ditambah akar dari 48 yaitu 2304. Oke, sama dengan yaitu akar 2500 seperti ini, atau Y-nya sama dengan 50, berarti X sama dengan Z yang C. Oke, begini ya caranya.